Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, da'watu dhinnun, doanya orang yang di dalam perut ikan paus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Maka tidaklah ada kesulitan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون أحبتي المسلمون عافاني الله وإياكم، اتقوا الله حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat, kesehatan dan keselamatan kepada kita. Bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Hanya orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah." Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki rasa takut sedikit pun, tidak memiliki rasa khawatir sedikit pun. Merekalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan bagi mereka mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Bertakwalah kepada Allah, terutama di hari-hari yang begitu sulit, terutama ketika tersebar penyakit yang mewabah. Bertakwalah kepada Allah. Allah menjanjikan, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah,
niscaya Allah Subhanahu wa taala akan langsung dan selalu memberikan jalan keluar untuknya dari jalan mana saja, dan selalu memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini 10 Dzulhijjah 1442 Hijriah adalah hari raya Idul Adha, hari raya khusus untuk umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaum Arafah wa yaumun nahr wa yaumut tasyrik iduna ahlul Islam." Hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, hari Nahr tanggal 10 Dzulhijjah disebut hari Nahr karena di dalamnya terdapat penyembelihan-penyembelihan, dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah adalah hari raya kita, hari raya umat Islam. Hari ini adalah hari yang paling utama di sisi Allah, paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul ayyami 'indallah yaumun nahr wa yaumul qar." Hari yang paling utama di sisi Allah adalah hari Nahr 10 Dzulhijjah dan hari Qar tanggal 11 Dzulhijjah, karena orang-orang yang menunaikan ibadah haji yastaqirrun au yuqirruna bimina, mereka sedang berdiam tanggal 11 Dzulhijjah di daerah Mina. Hari ini adalah hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari ini. Hari ini adalah hari haji akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza yaumun nahr, hadza yaumul hajjil akbar." Hari ini adalah hari 10 Dzulhijjah, hari menyembelih hewan kurban, hari haji akbar. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ahibbati al-muslimun, afanillah wa iyyakum. Kita sekarang ini masih di dalam pandemi COVID-19. Maka tidak salahnya kita berbicara tentang syariat Islam dalam menghadapi penyakit yang mewabah. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus, bagaimana seorang muslim bersikap saat menghadapi penyakit yang mewabah. Yang pertama adalah seorang muslim harus meyakini bahwa apapun yang terjadi, kebaikan yang didapat, keburukan yang terkena, maka semuanya atas takdir Allah, ketentuan Allah yang Allah telah tulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz berdasarkan ilmunya yang azali. Dengan meyakini ini, maka kita sebagai seorang muslim menghadapi penyakit mewabah, kita akan tetap tenang, kita akan tetap sabar, tetap menjalankan protokoler kesehatan, tetapi hati kita tetap tenang, hati kita tetap sabar, karena kita tahu semuanya di tangan Allah, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billah yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada musibah apapun menimpa kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya yang mengimani bahwasanya ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, ini adalah takdir Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya.
Abdullah bin Mas'ud, ahli tafsir di generasi sahabat. Beliau mengatakan, hiyal musibat allati tusibuhal abdu. Dia adalah musibah-musibah yang menimpa seorang hamba, fayusallim wa yarda. Kemudian dia menerima musibah tersebut dan rela musibah tersebut karena dia tahu ini semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sikap seorang muslim saat terjadinya penyakit mewabah, maka dia harus yakin betul tidak ada satu apapun yang bisa menahan penyakit, mengangkat penyakit mewabah kecuali hanya Allah. Protokoler kesehatan kita kerjakan, tetapi haram kita bersandar dengannya. Bersandarlah hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang sanggup untuk mengangkat musibah ini. Kata Allah, jika Allah menginginkan hari ini, kun, jadilah, maka akan terangkat musibah ini tanpa ada usaha manusia sedikit pun. Semuanya milik Allah. Hanya Allah yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan kepadamu sebuah musibah, keburukan, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menahan, untuk mengangkat musibah ini kecuali Allah. Wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk seseorang mendapatkan kebaikan, maka tidak ada seorang pun yang mampu menolak dari kebaikan tersebut. Hanya Allah yang bisa menahan musibah, hanya Allah yang bisa mengangkat musibah, hanya Allah yang sanggup mengangkat musibah yang merata ini. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Maka dengan begitu seorang akan bersandar hanya kepada Allah. Seorang akan bersandar hanya kepada Allah. Dan dengan begitu seseorang akan mengerjakan zikir-zikir yang di dalamnya hanya bersandar kepada Allah. Coba perhatikan, ketika seseorang meyakini tidak ada yang mengangkat musibah, menahan musibah kecuali Allah, maka dia hanya bersandar kepada Allah. Oleh karenanya, doa-doa minta kemudahan dalam kesulitan, semuanya dengan tauhid. Ada perkataan yang sangat menarik dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, fama dufi'at syada'idud dunya bimithli tauhid. Tidak pernah ada kesulitan-kesulitan dunia diangkat yang lebih dahsyat menangkatnya kecuali tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kesulitan-kesulitan dunia diangkat dan yang lebih dahsyat mengangkatnya kecuali tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau di dalam kesulitan, tiga kesulitan di dasar lautan, kesulitan di dalam gelapnya malam, kesulitan di dalam perut ikan paus, beliau berdoa dengan doa tauhid. Amalkan ini. Siapa saja yang sedang tertimpa musibah, penyakit mewabah, banyak-banyak zikir ini. La ilaha illa ant, subhanak inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta, subhanak inni kuntu minadh zalimin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, da'watu dhinnun, doanya orang yang di dalam perut ikan paus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Maka tidaklah ada kesulitan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkatnya. Ahibbati hafizakumullah, ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Kiat menghadapi musibah yang mewabah, penyakit yang mewabah, di antaranya adalah
kita senantiasa selalu mengerjakan sebab-sebab syar'i, baik untuk tindakan pencegahan ataupun tindakan pengobatan. Di antara pencegahan yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat mengangkat musibah ini, menahan musibah ini kecuali Allah. Bahkan kita harus yakin dengan doa lebih utama dibandingkan obat-obat kauni qadari. Dengan doa seseorang lebih terjaga. Dengan doa seseorang lebih terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin itu. Jangan malas di hari-hari ini. Jangan malas mengangkat tangan kepada Allah. Mohon keselamatan. Banyak-banyak minta afiat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Banyak-banyak meminta afiat di dalam rumah, di luar rumah, di jalan, di dalam masjid, di luar masjid. Banyak-banyak minta afiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Ya Allah, berikan aku keselamatan di dalam tubuhku, di dalam penglihatanku, di dalam pendengaranku. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Lihat tauhid. Lihat tauhid. Bertauhidlah wahai hamba-hamba Allah. Niscaya kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sebab-sebab syar'i untuk mencegah agar seseorang tidak terkena penyakit yang mewabah atau keburukan apapun, yaitu seseorang hendaknya mengamalkan zikir-zikir pagi dan sore. Jangan pernah malas setelah subuh untuk berzikir pagi dan sore. Jangan pernah malas seseorang setelah asar berzikir pagi dan sore. Mengucapkan bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya Allah, dengan namamu tidak ada sesuatu apapun yang bisa membahayakan di langit dan di bumi, dan Engkau adalah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sering-sering membaca zikir-zikir pagi dan sore. Jangan pernah seseorang malas untuk berzikir pagi dan sore, karena dia adalah pencegahan dari musibah-musibah yang mendadak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca bismillah a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam tusibhu faj'atu bala. Siapa yang membaca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, maka tidak menimpa padanya musibah yang mendadak. Musibah yang mendadak. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Termasuk di dalam pencegahan dari syariat Islam adalah memakan buah kurma ajwa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa lam yusibhu summun wala sihrun. Siapa yang sarapan pagi 7 kuma ajwa, kurma yang terbaik dari kota Madinah, maka tidak akan menimpa padanya penyakit racun apapun, dan tidak akan menimpa padanya sihir apapun. Kemudian termasuk pencegahan adalah seseorang mengkonsumsi habbatus sauda. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bil habbatis sauda." Hendaknya engkau mengkonsumsi jintan hitam. Sesungguhnya dia adalah dawaun min kulli da' illa sam. Dia adalah obat dari segala penyakit kecuali kematian. Ahibbatil muslimun. Adapun cara pengobatan syar'i ketika seseorang tertimpa musibah dan penyakit yang mewabah, dan kita harus yakin pengobatan syar'i lebih utama dilakukan dibandingkan pengobatan kauni qadari. Betul ada obat-obat yang sudah terbukti mengobati penyakit. Betul ada obat-obat yang sudah teruji mengobati penyakit. Tetapi kita harus lebih yakin
dengan janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Qur'an yang merupakan obat penyembuh. Wahai kaum muslimin yang sedang tertimpa penyakit COVID-19, baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, di dalamnya terdapat kesembuhan. Baca Al-Qur'an, di dalamnya terdapat kesembuhan. Baca Al-Qur'an, kalamu rabbikum, firman Tuhan kalian, di dalamnya terdapat kesembuhan. Bagi kaum muslimin yang berhadir di sini dan mendengar saya, yang masih jauh dengan Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Tidak ada obat penyembuh yang lebih dahsyat dibandingkan Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala, berlezat-lezatlah membaca Al-Qur'an, berlama-lamalah membaca Al-Qur'an. Jauhkan diri dari maksiat, mendengarkan musik, berjoget-joget, terutama Anda, wahai para perempuan, jauhkan diri dari maksiat. Siapa tahu musibah yang menimpa adalah sebab sebuah dosa. Obat penyembuhan lainnya yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para salafus saleh, maka bertaubatlah kepada Allah. Al-Hafidz Ibnu Hajar menceritakan bahwasanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib ketika diminta doa, minta hujan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saat itu di kota Mekah kering, paceklik, tidak turun hujan. Maka Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu mengatakan kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ma nazala bala'un illa bidzam. Tidaklah turun musibah kecuali disebabkan dosa. Wa ma rufi'at illa bitaubah. Dan tidak ada dosa dan tidak ada keburukan tersebut diangkat kecuali dengan taubat kepada Allah. Bertaubatlah wahai hamba-hamba Allah yang meninggalkan hal-hal yang wajib, bertobatlah. Bertobatlah kepada Allah. Yang melanggar larangan-larangan Allah, bertobatlah kepada Allah. Yang sedang terkonfirmasi positif COVID-19, bertobatlah kepada Allah, bukan malah joget sana sini. Karena saya telah mendengar bahwasanya sebagian orang ingin mengangkat imun dengan berjoget, mendengar musik. Itu kegembiraan semu. Setelah itu Anda akan hilang ketenangan. Yang dicari bukan hanya kegembiraan tetapi ketenangan hati. Karena penyakit akan bertambah dengan ketika kita resah, gelisah, gundah, gulana. Maka bertaubatlah kepada Allah. Ma nazala bala'un illa bidzam. Tidak ada musibah turun kecuali disebabkan karena dosa. Wa ma rufi'at illa bitaubah. Dan tidak akan terangkat, tidak akan pernah terangkat musibah ini kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Di khutbah yang kedua ini, khatib ingin mengingatkan kepada para kaum muslimat, hafizakunallahu azza wa jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kaum muslimat. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah bercerita, kita salat Id atau Idul Adha atau Idul Fitri bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau berkhutbah, beliau mendatangi para perempuan dan kemudian berkata, "Ya ma'syaran nisa, wahai para perempuan, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aitukunna aktsar ahli nar." Sesungguhnya aku melihat kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Bersedekahlah wahai kaum wanita dan taatilah suamimu dan janganlah kufur terhadap kebaikan-kebaikan suamimu. Sering-sering berterima kasih. Wallahi, demi Allah. Perhatikan wanita muslimah, demi Allah, jika Anda tidak mempunyai amalan yang Anda suguhkan kelak di hadapan Allah kecuali dengan sering-sering berterima kasih kepada suamimu, maka niscaya
engkau akan mendapatkan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Karena dia adalah amalan seorang wanita muslimah agar dia selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لا إله إلا أنت سبحانك Inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa ant. Subhanak. Inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa ant. Subhanak. Inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, ini doa yang kami panjatkan kepada Engkau. Angkat tangan ya ikhwah, angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan ya ikhwah. Kita memohon kepada Allah, wahai Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta, ya Qadir, ya Aziz, Ya Syafi, Ya Qadir, Ya Aziz, Ya Syafi. Wahai yang Maha Kuasa, wahai yang Maha Pencipta, wahai yang Maha Kuasa, wahai yang Maha Penyembuh. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Kami berdoa dengan doanya Nabi Yunus, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika seorang berdoa dengan doa Nabi Yunus, maka diangkat musibah ini, maka akan dikabulkan doanya. Ya Allah, Allahumma rfa' anna hadzal waba, Allahumma rfa' anna hadzal waba, Allahumma rfa' anna hadzal waba. Ya Allah, angkat musibah ini, angkat musibah ini ya Allah, angkat musibah ini ya Allah. Nahnu du'afa, nahnu fuqara. Kami adalah hamba-hamba Engkau yang lemah. Kami adalah hamba-hamba Engkau yang fakir. Nahnul muznibun. Kami adalah hamba-hamba yang berdosa. Wa antal ghafurur rahim. Engkau adalah zat yang maha pengasih, yang maha penerima taubat. La ilaha illa ant. Subhanak. Inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, orang-orang terdahulu berdoa dengan doa ini dan mereka dikabulkan oleh Engkau. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Angkat musibah ini dari dunia. Angkat musibah ini dari dunia. Mudahkan kami dalam beribadah ya Allah. Mudahkan kami dalam aktivitas dunia dan akhirat ya Allah. Allahumma ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.